telah datang menyelamatkan. Mari percayalah, sungguh nanti kita bahagia. Dosa kita telah dihapusnya, bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Roma tu Yesus satu poro, ai so ditulak Yesus beho, na asiro hado Yesusi, sai pos marohami, masailas rohata inuse, moloi asiando sape, sai romahita tu surgoi, lauso nang manisi. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita mendengarkan renungan di hari ini untuk membekali kehidupan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu dari Efesus 2 ayat 13. Demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa makna jauh dalam teks ini? Makna jauh dalam teks ini yang pertama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yaitu terpisah. Jauh, terpisah. Karena ada jarak yang membatasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita tentu tahu bahwa Tuhan itu adalah kudus, sementara kita ini adalah makhluk yang hina, yang berdosa, yang penuh dengan kesalahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sementara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang kudus dan yang hina atau yang berdosa itu tidak bisa disatukan. Kalau yang kudus bersatu dengan yang hina, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari nantinya akan menjadi abu-abu. Demikianlah hubungan antara manusia dahulunya, kita dengan Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Allah itu kudus dan kita hina, kita berdosa, sangat jauh dan tidak bisa mendekat satu sama lain Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Namun ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Kristus melalui darahnya. Oleh karena darah Kristus, jarak yang membuat kita sangat jauh dengan Allah itu dihancurkan, sehingga sekarang kita menjadi sangat dekat dengan Allah. Kita bisa menyaksikan Allah, kita bisa menghadap tahta Allah, kita bisa memohon kepada Allah melalui darah Yesus Kristus. Yang kedua, jauh di sini punya makna tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan karena persahabatan, tidak ada hubungan karena suku, marga, dan yang lain. Jadi kalau tidak ada hubungan, maka tidak ada kepedulian. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, darah Kristus telah menjadikan hubungan kita menjadi sangat dekat dengan Allah. Telah membuat kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bukan orang lain lagi. Bukan lagi orang yang di luar Allah, tetapi kita karena darah Kristus menjadi anggota kerajaan Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itu adalah semua karena darah Kristus yang menjadikan kita menjadi sangat dekat dengan Allah. Dahulu Allah dipahami sebagai sosok yang tidak bisa dijangkau, sebagai sosok yang sangat susah atau tidak mungkin bisa mendekati Allah. Tetapi melalui darah Kristus kita bisa berdiri di depan tahta Kristus. Kristus bisa dijangkau. Kristus bisa datang mendekati kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, atau kita mendekat kepada Kristus. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari makna dari kata jauh dalam teks kita hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi kita sekarang sudah menjadi bagian dari
keluarga Allah. Kita bukan orang asing lagi, kita bukan lagi orang yang disingkirkan atau yang tidak ada maknanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetapi karena darah Kristus kita menjadi sangat bermakna di hadapan Allah. Itu sangat jelas dikatakan di Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan seharga dari orang-orang kudus. Kawan, teman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena Kristus telah menjadikan kita menjadi anggota kerajaan Allah, maka kita menjadi berada di dalam kuasa Allah, berada di dalam naungan Allah, perlindungan Allah, di dalam kawasan yang Allah miliki, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi kita tidak lahir lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hanya karena berdasarkan suku kita. Jadi kita tidak eksis lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hanya berdasarkan marga kita. Namun karena darah Kristus, maka kita selaku orang percaya akan menganggap teman-teman kita yang lain juga sebagai saudara-saudari kita, sebagai keluarga kita, sebagai sesama orang yang ditebus oleh Kristus dan dimenangkan menjadi keluarga Kristus. Kemudian karena kita sudah dijadikan Kristus menjadi keluarga Allah, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada orang yang miskin dan tidak ada orang yang kaya, tidak ada orang yang memiliki tempat tinggal atau yang tidak memiliki tempat tinggal, karena kita sama-sama dibaptis seluruhnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Satu baptisan, yaitu di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anggota keluarga Allah itu, gereja itu, di situ tidak ada pembeda-bedaan status, di situ tidak ada kelas sosial, di situ tidak ada permasalahan gender, semuanya satu di hadapan Kristus. Itulah gereja itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi tidak ada jemaat yang merasa dia jauh dari Tuhan, atau tidak ada anggota kerajaan Allah atau gereja itu yang merasa bahwa dia bukan bagian dari kerajaan Allah. Semuanya adalah bagian dari kerajaan Allah. Jadi saudara-saudari atau siapapun kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus, seluruhnya kita adalah dekat dengan Allah. Seluruhnya kita adalah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Seluruhnya kita berharga di hadapan Allah dan menjadi milik Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita syukuri itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita tidak dijadikan Allah menjadi sangat jauh darinya. Kita tidak dijadikan oleh Kristus menjadi orang lain, tetapi kita dijadikan Kristus menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjadikan kami menjadi keluarga-Mu. Engkau tidak menjadikan kami menjadi jauh dari Tuhan, tetapi kami menjadi bagian dari Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Engkau senantiasa memberikan perlindungan, memberikan berkat-Mu bagi kami. Itu karena Engkau begitu dekat dengan kami, dan kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berilah kesehatan dan kekuatan. Berkati keluarga mereka, pekerjaan jemaat, kesehatan mereka ya Tuhan. Dan berikanlah kecukupan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Lindungilah, sehingga iklim menjadi tetap normal. Bencana alam ya Tuhan, kiranya Engkau meluputkannya dari tengah-tengah bangsa kami. Demikian para pemimpin yang memimpin bangsa kami ini, Engkau yang melindungi ya Tuhan, yang menjauhkan mereka dari mara bahaya, dan yang memberikan hikmat bagi mereka. Ya Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Masairas rohataim se moloi asian dosape